Shalom. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai Ratu Seba dan Raja Salomo. Sang Ratu dan Sang Raja. Waduh, ini dua orang yang menarik. Satu kaya raya, satu berpengaruh dan berhikmat dari Tuhan. Nah, Ratu Seba adalah seorang ratu yang tidak mengenal Allahnya Israel, Tuhan yang hidup. Dan negeri Seba adalah sebuah negeri yang harum, terkenal karena rempah-rempahnya yang melimpah. Terletak di ujung barat daya tanah Arab, berbatasan dengan Laut Merah, memperdagangkan komoditas berharga seperti emas, kemenyan, dan mur. Ya, kita masih ingat orang Majus datang dari timur membawa bahan-bahan ini untuk bawa persembahan ke Yerusalem, ke Bethlehem. Dan kepada kerajaan-kerajaan di Afrika ia menjual hasil-hasil ini. Ya, Afrika, India, Mediterania, emas, kemenyan, dan mur diperdagangkan. Tidak mengherankan kalau kafilah-kafilah yang lewat selalu membawa berita kepada petinggi-petinggi dalam suatu kerajaan tentang dunia luar. Di antaranya ialah Sang Ratu, Ratu Seba. Nah, berawal dari cerita yang mengagumkan tentang Salomo, yaitu didengar dari kafilah-kafilah tadi, sang ratu begitu terkagum-kagum dan terheran-heran mendengar berita tentang Salomo, anak Batseba, dan Daud yang menjadi Raja Israel ketiga. Tuhan mengasihi anak ini dari sejak lahir sampai menjadi raja. 2 Samuel 12 ayat 24-25. Itu yang pertama. Salomo akan menjadi raja sesudah Daud. Demi Tuhan yang hidup, Salomo bersumpah, sesudah aku menjadi raja, kata Salomo. Kata Daud, Salomo akan menjadi raja sesudah Daud. 1 Raja-Raja 1 ayat 28-39. Kedua, ya tadi sang ratu begitu terkagum-kagum. Kedua, kemudian sang ratu juga telah mendengar tentang kuil dan istana yang mewah, yang menakjubkan. Salomo tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam mengendalikan jalannya roda perdagangan internasional yang melewati kerajaannya. 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. Yang ketiga, dalam hal penegakan hukum yang seadil-adilnya, sang ratu pun mendengar tentang dua orang pelacur yang bertengkar memperebutkan seorang bayi. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum seperti itu yang seadil-adilnya, kita tahu cerita itu, ya. Bagaimana Salomo menyuruh supaya kalau kalian berdebat, saya akan potong anak ini, belah terbagi dua. Waduh, takutlah seorang ibu yang benar itu, dan akhirnya Salomo mempersembahkan kembali kepada ibu itu. Dan ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum seperti itu, maka takutlah mereka kepada raja. Setelah mendengar berita dan cerita yang menakjubkan, sang ratu mulai berencana melakukan kunjungan kepada sang Raja Salomo di Yerusalem. Keempat, 5, ke-6 kita melihat sampai kesimpulan bahwa kunjungan sang ratu ini direncanakan dengan baik. Meskipun Yerusalem terletak 2.400 kilometer di sebelah utara, sang ratu berketetapan hati untuk pergi dan menyaksikan sendiri hikmat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Apakah kebesaran Salomo seperti yang didengar selama ini?
Kelima, sebagai seorang businesswoman yang mumpuni, sang ratu berpikir melalui sang Raja Salomo, sang ratu ke depan ya dapat membuat persetujuan dagang dengan Israel yang menjamin kemakmuran Sheba di hari-hari ke depan. Dan yang keenam, setelah menempuh perjalanan yang luar biasa jauh dan sulit, akhirnya sang ratu tiba juga di Yerusalem dan diterima dengan suatu upacara resmi, sekaligus bermalam bersama-sama pegawainya untuk beberapa hari di istana raja dan mendengar bagaimana raja menjelaskan dengan begitu tuntas sedetail-detailnya keberhasilan dia dan hikmat tentang Tuhan. Luar biasa. Hanya Tuhan Yesuslah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan Salomo. Karena Salomo pada akhirnya tidak dicatat dalam Alkitab bahwa dia mati dalam pertobatan. Kemungkinan dia dalam kebinasaan. Jadi ratu ini kagum, tetapi kita tidak boleh kagum. Hanya Yesus yang harus kita kagum. Karena dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa,